Irma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Pagi Pak Seno. pagi, kumaha damangnya? Alhamdulillah damang. Pak Seno kumaha? Iya, Sudah sehat betul? sudah. Terima kasih. Dapat kabar dari mana saya sakit? Kabar burung nyampe ke sini Pak. Luar biasa. Pak Seno lagi sakit, jadi karena rumah kita Vakum dulu. vakum dulu. Tapi selalu semangat lah kalau rekaman lagi ya. Jadi gimana Bandung, kabar gimana nih? Tambah kondisi COVID Bandung? Bandung teh agak semakin mencekam ya. Qadarullah kakak aku juga positif. Jadi udah 3 hari ini Harus ngurusin kakak dari jarak jauh aja. Isolasi mandiri ya, semoga isolasi mandiri, iya betul. Ya, mudah-mudahan badai cepat berlalu. Ampun. Badai pasti berlalu, Pak Seno. Amin. Badai itu pasti Amin. Itu doa ya. Amin. Nah, amin. Rekaman lalu kita bincang-bincang tentang cerita Teteh mengenai bagaimana ketemu klien yang diawali kalau nggak salah ketemunya di lapangan golf ya. Waktu itu dia butuh asuransi hole in one kan ya? Hole in one, iya. Nah, ceritanya mau kita lanjutin ini. Bagaimana sih ceritanya Teteh akhirnya bisa presentasi produknya, presentasi perusahaan, dan closing gitu kan. Nah, setelah pertemuan itu akhirnya gimana tuh? Akhirnya ketemu di luar atau di kantornya atau kembali ke lapangan golf? Silakan Teh. Setelah pertemuan, ini orangnya memang super sibuk ya Pak Seno, super sibuk ya. Gitu. Ya jadi kalaupun beliau ini bisnis golf itu dalam rangka pekerjaan juga, bisnis juga gitu ya. Ya, untuk lobby ya. Juga gitu. Jadi awalnya kan aku bantu dulu dia untuk hole in one ini nih. Kan? Ya betul. Ya. Aku bantu. Setelah itu beberapa hari kemudian dia hubungin aku kan. Nah, dia ketemu Lance minta ilustrasi yang kemarin kan, yang pernah aku suguhin. Ya udah sempat itu ilustrasi dibawa ya. Ingat ya, ingat. Ya. Nah udah. Aku tuh waktu makan siang itu, aku tuh bawa ilustrasi yang dia minta setelah ketemu itu. Ya. Tapi aku bilang sama dia Pak Seno bahwa Pak, saya nggak mau keluarin ilustrasi dulu deh. Kita ngobrol aja dulu. Oh, ini trik apa lagi? Ceritanya ini fact-finding dulu nih Pak Seno. Ceritanya ini fact-finding dulu. Ya. Jadi jangan sampai saya tuh ngasih sesuatu yang dia tuh nggak butuh sebenarnya, tapi dia nggak enak sama saya, makanya dia beli gitu. Karena kebanyakan di lapangan kan kayak gitu ya, nggak enak sama teman, akhirnya udahlah beli aja daripada didatengin terus kan gitu ya, daripada diteleponin terus gitu kan. Iya karena risih diganggu. Iya, kan ada, jujur ya, aku tuh ada beberapa case yang kayak gitu loh, yang memang sebetulnya ada case yang seperti itu gitu, tapi sebenarnya itu tuh nggak efektif cara kerja kita kan gitu. Aku kepengennya benar-benar kasih kebutuhan dia gitu. Akhirnya aku ngobrol-ngobrol, fact-finding sama dia. Aku tuh pengen karena aku kepengen dapet case yang besar. Jadi aku menggali usaha dia di luar dari kerjaan dia, aset dia lah ceritanya. Ya gimana tuh cara nanya ini? Sobat Seno perlu belajar nih. Ya, karena kan orang paling kadang tertutup ya kalau ditanya mengenai aset biasanya. Oh iya, betul. Mancingnya gimana tuh Teteh? Gini, kebetulan klien aku ini orangnya yang nggak tertutup juga untuk usaha dia. Aku pernah ingat dia pernah bicara, saya itu juga buka usaha ini loh, gitu loh. Gini selain pekerjaan untuk persiapan pensiun, ada beberapa usaha. Nah, jadi udah ada itu. Nah, akhirnya aku tuh mikir, oh iya ini orang, aku tuh kepengen punya case besar dari orang ini gitu. Caranya yaitu ya udah aku harus tahu dulu asetnya. Sebetulnya gini ya, kalau kita agent asuransi ini kan untuk orang-orang yang berprestasi kita selalu diberi training gitu ya, seminar-seminar, gimana ilmu lah, kita selalu dibekelin ilmu gitu. Nah pada saat itu aku tuh ingin ngejar total asetnya berapa sehingga aku bisa ngitung berapa sih yang aku harus kasih angka ke dia gitu loh. Nah, gimana tuh dengan aset jadinya ya.
Nanyanya gimana tuh? Galinya aku gimana tanya, tuh? aku tanya sama dia, Pak, usaha yang ini itu dijalanin sama siapa? Bapak akan kerja gini-gini. Oh, Irada gini-gini segala macam. Dia bilang kayak begitu. Oh iya ya. Karyawan kira-kira berapa, Pak? Aku tanya sama. Terus akhirnya dengan banyak bicara, dengan sering bertemu, itu dia buka ke aku, Pak Seno, bahwa dia punya bisnis properti, dia punya bisnis rumah makan, banyak. Dia punya bisnis, ada beberapa bisnis gitu. Nah, awalnya aku masuk ke dia adalah lama juga kita berdiskusi bahwa ini tuh orang punya duit banget. Aku harus benar-benar effort aku benar-benar yang harus lebih untuk kayak gini ya. Aku khawatirnya gini, ini orang udah berduit, artinya gini, dia mau sakit dimasuk rumah sakit mana aja dia bisa. Benar nggak sih? Dia mau kemana aja dia bisa. Benar nggak ya? Jadi menumbuhkan need dia akan asuransi yang aku tawarkan ke dia itu tuh aku agak benar-benar berpikir ini gimana aku masuknya dari mana gitu. Nah, akhirnya aku bilang gini sama dia, Pak Seno. Pak, sebetulnya hidup ini apapun bisa terjadi ya, Pak ya. Oke, mulai masuk nih. Gitu. Iya. Probing question. Kalau kata Pak Seno mah aku itu ya, kita jadi apa ya, feeling kita mainin ya, biar dia kena hati dia akhirnya, benar nggak sih? Feeling finding. Iya, sebetulnya Pak, apapun hidup ini kan bisa aja terjadi. Ya, ini menciptakan rasa kekhawatiran atau fear, ya betul. Betul. Karena sebenarnya kan kalau insurance ini kan kita meng-create masalah klien ya, kita meng-create masalah dia, tapi kita kasih solusi sama dia. Betul. Karena mungkin kan orang nggak sadar, dia punya masalah atau punya kebutuhan. Gitu, penjual menyadarkan itu ya. Benar, strategi kita memberikan suatu kekhawatiran buat dia, sebetulnya kita meng-create masalah dia kan. Terus kita udah ada jawabannya sebenarnya gitu kan. Kita udah tahu solusi buat dia gitu kan. Terus kok Irma ngomong gitu? Ya lah Pak, nggak ada yang pasti hidup kan. Yang pasti itu cuma mati aja sama perubahan. Aku bilang gitu sama dia. Nah, perubahan kita kalau mati nggak usah kita pikirin deh. Mati itu urusan sama Allah gitu kan ya. Nah, perubahan ini kan bisa aja terjadi. Entah itu kita semakin lebih baik, entah itu sesuatu terjadi, apapun bisa aja, kata saya gitu. Terus maksud saya Bapak kan bekerja keras selama ini tuh udah berapa puluh tahun untuk mendapatkan yang sekarang. Ya. Nah, kita sebetulnya tinggal melengkapi, menyempurnakan kerja keras Bapak. Aku bilang gitu, Pak Seno. Menyempurnakan kata kuncinya ya. Menyempurnakan kerja keras Bapak untuk melindungi apa yang sudah Bapak hasilkan selama ini. Oke. Aku bilang gitu sama dia. Terus dia bilang gini, Ir, anak saya cuma 2. Rasanya untuk anak-anak saya, untuk saya masa tua tuh udah cukup. Dia bilang gitu ke aku. Berarti apa yang aku pikirin, kekhawatiran aku masuk kan sebetulnya. Aku khawatir dia berpikirnya dia udah punya aset banyak, tabungan banyak. Dia nggak khawatir lagi sebetulnya. Udah adem nih gitu kan. Nah, lalu waktu itu Pak Seno ingat nggak ada kejadian di salah satu mall Jakarta yang pemilik tekstil terbesar bunuh diri? Ingat nggak sih? Kasus itu. Ingat ya? Berapa ya? Itu aku jadiin bunuh diri lompat dari gedung. Iya. Itu aku jadikan story buat dia. Ya, storytelling ya. Iya, aku bilang sama dia, coba Pak bayangin yang kejadian kemarin. Orang apa sih orang ini gitu? Semua ada. Artinya gini, yang bunuh diri itu kan kondisi secara finansial dia itu dibanding klien aku ini tuh jauh lebih tinggi yang bunuh diri ini gitu. Kenapa dia bunuh diri gitu kan? Ada apa gitu kan?
Nah, akhirnya dia itu kan memang terlilit kejadian itu kan memang dia terlilit hutang juga kan gitu kan. Iya. Ya komplikasi lah masalahnya yang bunuh diri itu kan, salah satunya terlilit hutang gitu. Aku ceritakan itu ke dia gitu. Nah, saya sih di sini paham. Saya bilang ke klien saya sih di sini paham Pak bahwa sebetulnya Bapak mah apapun udah bisa sih. Bapak mau apa, mau kemana, sakit segala macam udah ada, udah bisa tertangani kata saya gitu. Cuman ya itu perubahan tadi kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Bapak yakin anak-anak Bapak bisa meneruskan usaha Bapak seperti Bapak menjalankan usaha ini? Aku bilang kayak gitu sama dia. Karena memang kebanyakan orang tuanya kerja keras, anak-anak begitu ditinggalin orang tua nggak ngerti apa-apa, ngabisin duit orang tua. Jadi aku lebih kena kepada feelingnya yang aku kenain gitu. Rasanya yang aku masukin ke dia gitu loh. Iya, rasanya yang gitu Pak Seno, panjang lebar cerita. Nah, makanya saya bilang Pak, saya nggak mau keluarin ilustrasi dulu. Karena saya itu butuh, saya pengen kasih sesuatu yang Bapak benar-benar butuh. Saya itu orang yang berempati kepada Bapak, yang peduli kepada Bapak, bahwa saya nggak mau kerja keras Bapak yang sudah dibangun bertahun-tahun ini, itu jadi nantinya runtuh gitu aja ya. Runtuh. Nah, aku bilangnya begitu. Nah, ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga, Pak. Ini yang harus kita lindungi. Aku bilang gitu sama dia. Ya, sampai situ dulu. Jadi Sobat Seno bisa belajar sesuatu nih ya. Yang pertama tadi, ketika coba kita gali kebutuhannya klien, nggak selalu harus pakai yang rasional ya. Bisa pakai rasa juga. Rasa. Jadi kekhawatiran orang terhadap masa depannya seandainya ada sesuatu, berarti feeling finding kan ya. Sudah ada yang menarik nih, Mbak. Mungkin Sobat Seno juga harus belajar nih. Kebiasaan penjual itu selalu fokus pada hanya personal insurance needs, kebutuhan asuransi untuk dirinya. Padahal kalau bisnis seperti prospek Irma, disadari atau tidak oleh dia, ada kepentingan dari sisi business insurance needs-nya. Iya. Jadi contoh yang paling sederhana kelanjutan bisnisnya. Betul. Karena dia orang yang dianggap ahli dan tahu bagaimana cara menjalankan bisnis yang belum tentu bisa dilanjutkan oleh anaknya. Itu ya, beberapa konglomerasi di Indonesia mungkin berhasil hanya sampai generasi 1, 2, 3 bubar. Tidak banyak, betul. Tidak banyak, setelah itu udah hancur gitu kan, menghabiskan yang ada. Nah, fungsi insurance sebetulnya adalah ketika pemilik usaha sekaligus pengelolanya meninggal, santunannya keluar, kalau anaknya nggak mampu untuk meneruskan bisnis, sebetulnya buat kelanjutan modal usaha antara lain merekrut orang yang ahli yang bisa melanjutkan bisnis itu. Betul. Sebetulnya, iya. Mungkin orang nggak banyak sadari ya. Ya. Mungkin kayak gini juga Pak Seno. Ya. Mungkin agen-agen asuransi yang belum berpikir ke arah sana. Makanya saya bilang kita kalau jadi agen asuransi kita harus menemukan kita tuh kita tuh mainnya di level yang mana nih klien-klien kita. Kan kalau kita tuh kalau kerja tuh ibarat gini ya, kita kerja 1 sampai 5 tahun katakan ya. Kita tuh sebetulnya kan sudah punya track record kita sendiri. Benar nggak sih? Kita sudah bisa tahu sebetulnya klien kita itu di level mana, kebanyakan. Benar nggak? Nah, kalau seperti saya misalnya kita banyak bermain di pengusaha, banyak bermain di pejabat pemerintah atau apapun gitu ya, orang-orang yang katakanlah high end, artinya kita udah mainnya udah berpikirnya business protection itu Pak Seno. Benar nggak? Ya. Jadi memang kita harus tahu dulu, kita agent tuh harus tahu dulu kita mainnya di mana. Kan kita nggak mungkin masukin penawaran seperti ini tuh ke orang-orang yang misalnya dia karyawan di kantor. Beda kebutuhannya. Itu beda kebutuhannya. Nah gitu makanya kata saya tuh kita harus tahu dulu
kita tuh di mana kita gitu. Terus ada satu lagi juga sih Teh. Jadi Sobat Seno mesti belajar juga, kalaupun nggak bisa punya keahlian untuk menggali kebutuhan bisnis dari bisnis insurance protection itu, tetap ada kebutuhan personal sebetulnya. Kan setiap orang senang ya kalau dia dihargai dan diakui. Jadi self esteem. Jadi kalau orang yang udah duitnya banyak sekalipun, tapi kalau pendekatan penjualan asuransi buat masa depan dia, santunan asuransi nanti buat mendirikan yayasan misalnya, yang berguna bagi banyak orang, mungkin orang nggak kepikir ke sana tuh. Jadi bisa juga ya. Jadi nama dia tetap harum walaupun dia meninggal, kemudian ada yayasan atas nama dia, untuk yatim piatu misalnya. Itu bisa digali juga tuh ya, Pak ya. Betul. Kira-kira. Nah, ini ceritanya kan tadi udah panjang lebar, ngobrol-ngobrol, dihitung-hitung, gimana akhirnya bisa temukan celahnya gitu loh. Apa kan tadi berarti melengkapi, ya, kan melengkapi ya. Iya, betul, melengkapi. Ya setelah bicara ngobrol-ngobrol akhirnya kan kalimat aku tadi, saya ini peduli dengan apa yang sudah Bapak lakukan selama ini, kerja keras Bapak. Nah, ini yang kita lindungi, Pak. Ini yang kita protek. Nah, ini yang akan saya suguhkan ke Bapak. Jadi, apabila perubahan itu terjadi, kerja keras yang sudah Bapak bentuk selama ini itu nggak akan hancur. Aku bilang gitu sama dia. Jadi, terus dia tanya sama aku, emang kamu mau kasih apa ke saya? Dia tanya gitu. Emang mau kasih apa ke saya? Saya waktu itu saya bilang gini, saya mau protek seluruh aset Bapak. Saya bilang gitu. Sebetulnya aset yang terbesar itu bukan perusahaan Bapak, bukan apa yang sudah Bapak simpan sekarang di berbentuk bisnis, kata saya, tapi aset yang paling besar itu adalah diri Bapak sendiri. Aku bilang gitu sama dia. Bapak punya semua. Iya, Bapak punya semua yang sudah Bapak miliki sekarang, bisa membahagiakan keluarga sekarang, itu kan karena diri Bapak. Karena diri Bapak dan pertolongan Allah. Kalau Bapak nggak usaha, Allah nggak akan kasih. Ya. Jadi aset terbesar itu sebetulnya diri Bapak. Bapak yang berusaha. Saya bilang gitu ke dia. Jadi bukan apa yang sudah berbentuk sekarang, bisnis apapun, kata saya itu gitu. Terjadi itu karena diri Bapak. Saya bilang gitu sama dia. Nah, udah ngomong begitu akhirnya, coba deh kamu bikinin. Nah, di situ saya baru, Pak Seno, saya ngitung sesuai dengan ilmu kita nih ya. Saya ngitung. Makanya saya itu akhirnya dapat case besar itu ya karena memang memproteksi apa yang sudah dia milikin. Yang sebenarnya itu pun nilai yang saya ajukan ke dia itu tuh sebetulnya nggak sesuai dengan aset dia gitu loh. Ngerti nggak sih Pak Seno? Aset dia itu jauh lebih tinggi gitu. Tapi saya dapat itu tuh udah oke banget gitu. Oh, boleh tahu nggak berapa akhirnya dia memutuskan jumlah uang pertanggungan dan preminya berapa waktu itu? Masih ingat nggak? Ini kan cerita udah lama ya. Preminya 500 juta. Preminya 500 juta. 500 juta. Preminya gede banget ya. Gini Pak Seno. Sebetulnya gini ya. Kenapa? Agent ataupun klien. Ya. Kita bicara agent dulu. Bicara posisi saya. Agent itu nggak akan pernah lupa. Mungkin kalau saya bilang seumur hidup saya sampai sekarang, saya tuh nggak akan pernah lupa untuk big case yang telah diciptakan tuh nggak akan pernah lupa. Karena ceritanya tuh nggak gampang. Pasti ingat. Buktinya Pak Seno sekarang tanya ke saya bisa merimain bahwa oh dulu tuh begini, saya flashback ke belakang ceritanya seperti ini gitu kan. Itu sebenarnya itu berapa tahun yang lalu sih sebetulnya kejadian yang ini? Kira-kira 2000 lama lah Pak Seno, sudah 2015 ada 8 sampai 10 tahun yang lalu ya, udah lama 10 Pak tahun Seno. Ya. Oke. Iya. 2011-an. Oke. Iya, udah lama. Nah, setelah itu kalau kita mau bicara di posisi klien,
klien itu kalau dia punya polis dengan benefit yang besar, dia nggak akan pernah lupa dia punya polis. Dia pasti ingat. Ini contohnya. Ini kejadian saya ya. Maaf ya, kalau dia hanya membeli polis karena terpaksa, nggak enak sama agen didatengin terus dia belinya asal-asalan, itu rata-rata dia nggak tahu polisnya di mana dan manfaatnya apa, dia nggak akan pernah tahu, Pak Seno. Iya, dia merasa itu sesuatu yang nggak ada gunanya buat dia, nggak ada value, nggak ada nilainya. Ya. Betul. Karena kenapa saya sering sekali mendapatkan di lapangan tuh kayak begitu kejadiannya. Bapak Ibu sudah punya polis? Udah sih, tapi aduh di mana ya? Aku tuh lupa naruhnya di mana. Setelah dibuka, ya itu dia. Karena nilainya kecil ya. Yang pertama nilainya kecil. Yang kedua, yang disuguhkan ke mereka tuh yang mereka nggak butuh sebenarnya. Jadi si agent ngejual tuh asal mungkin gini, ada beberapa ini ya. Mungkin si agent itu menjual asal closing. Yang pertama. Yang kedua, agent itu kerja nggak pakai hati dia bahwa dia itu harusnya di posisi klien. Agent itu bekerja untuk dia pribadi dia aja. Saya closing, saya dapat uang gitu aja gitu. Makanya klien nggak akan netep di sini dia nggak akan netep di pikiran dia bahwa saya punya polis asuransi yang manfaatnya seperti ini. Nah, saya itu nggak mau itu terjadi pada klien saya gitu. Jadi kalau Pak Seno tanya ke saya cerita 10 tahun yang lalu, saya masih bisa mengingat itu gitu. Oh ya seperti ini, karena prosesnya nggak gampang. 10 tahun yang lalu dengan nilai 500 juta. Itu setara dengan sekarang 1,2 miliar. Betul. Sangat besar. Dan ini tuh case saya yang 16 tahun efektif saya di asuransi, ini case terbesar saya, Pak Seno. Rasanya gimana tuh rasanya? Kayak pecah rekor gitu ya, kalau ibarat atlet tuh. Jadi gini, medali emas gitu. Dengan perjuangan ya, itu untuk ini kalau Pak Seno tanya rasanya gimana sih, Ir? Mungkin perjuangannya juga luar biasa. Karena kenapa? Setelah panjang lebar finding-nya, follow up terus, bagaimana nemuin kebutuhan dia, kayak gitu kan. Untuk dia mengejar dia tanda tangan. Kalau dulu tuh belum ada zaman sekarang digital semuanya ya. Dulu kan kita tuh harus electronic submission. Betul, benar. Manual, sekarang manual. Semuanya tuh manual gitu. Untuk mengejar dia tanda tangan SPA aja, itu aku tuh harus menunggu beberapa kali di lapangan golf dari pagi sampai sore, nggak bisa balik lagi. Itu tuh beberapa kali itu terjadi kayak begitu gitu. Jadi prosesnya memang nggak gampang. Makanya saya bilang Pak Seno jadi agen asuransi itu harus ulet. Nggak bisa kita gampang nyerah tuh nggak bisa. Iya, tapi terbayar kan dengan hasil yang besar dan effort yang besar. Berapa lama kalau dihitung tuh dari sejak ketemu pertama sampai terjadi closing? 3 bulan ada mungkin? 3-4 bulan Pak Seno. 3-4 bulan ya. 3-4 bulan. Dan Pak Seno tahu nggak? Akhirnya si Bapak ini ngomong sama saya pada saat dia mau tanda tangan. Ngomong apa? Saya itu hari terakhir saya menunggu dia di lapangan. Dia tuh benar-benar dia tuh di golf itu memang benar-benar dengan kolega-kolega bisnisnya ya. Jadi memang kita saya tuh nggak bisa ego bilang Bapak ini kok nggak ngehargain saya sih gitu nunggu dari pagi sampai sore gitu, karena memang buat dia mungkin saya nggak penting, mereka tuh lebih penting di lapangan gitu, bisa jadi seperti itu kan. Jadi kita memang nggak bisa ego berpikir gitu. Akhirnya udahlah saya harus tunggu gitu. Akhirnya selesai itu maghrib loh Pak Seno. Saya itu dari jam 10 di lapangan golf. 10 pagi baru closing maghrib, lumayan garing. Maghrib itu benar-benar saya tunggu karena saya nggak mau orang ini lari. Iya betul. Nanti susah lagi kan kalau keluar kota, kalau nggak keluar kota keluar negeri. Iya. Bisa ditangkap ya, bisa ditemuin ya. Bisa ditangkap. Nah, akhirnya selesai dia. Tapi saya selalu ngingetin ya di ini. Saya siang kalau dulu tuh zamannya BBM ya.
Ya. Very ya. Belum ada WA. Saya bilang gini sama dia, Pak, kegiatan Bapak, saya tunggu Bapak sampai Bapak selesai. Saya bilang gitu. Jadi dia tahu bahwa saya nunggu dia. Saya tunggu Bapak sampai Bapak selesai. Yang penting dia tahu kalau saya ada di sini. Okay. Udah menuju sore, saya remind lagi, saya BBM lagi dia. Saya bilang lagi, Pak, Irma masih di sini ya nunggu. Dah, maghrib selesai ya mereka Pak Seno. Datang, dia udah bersih-bersih dulu semua. Saya nunggu di kafe, ada coffee shopnya di sana. Terus saya bilang, dia bilang gini, iya sorry ya, gini. Gak apa-apa Pak, saya juga sambil nyantai aja di sini, lihat-lihat segala macam kata saya. Oh iya, baca-baca segala macam. Terus iya, soalnya tadi nggak bisa diberhentiin gini, biasalah segala macam lah bisnis dia lah beliau. Akhirnya udah istirahat, udah minum teh. Di samping saya tuh saya keluarin kan SPA saya. Sebelum dia tanda tangan dia tuh ngomong apa? Saya masih ingat banget dia ngomong. Saya salut sama kamu. Dia bilang gitu ke saya. Saya salut sama kamu. Kamu tuh ulet banget. Kamu ulet banget. Nggak banyak agen asuransi yang kayak begini. Dia bilang gitu ke saya. Terus saya diam. Saya cuma tawa. Saya diam aja. Terus saya cuma bilang gini. Saya candain aja dia. Habis ngejar Bapak susah, kata saya gitu. Lebih baik saya menunggu. Saya gituin. Ngejar Bapak tuh susah. Lebih baik saya nunggu. Ya udah. Mana coba tanda tangan. Dipikirin mau langsung tanda tangan SPA. Coba lihat lagi ilustrasinya. Waduh, takut nggak jadi lagi nih kan? Iya. Saya keluarin lagi ilustrasinya dulu. Nih Bapak cek dulu. Saya jelaskan lagi satu-satu. Begini. Preminya sekian. Terus dia gini dulu. Ya udah SPA-nya mana? Dia bilang besok saya ke bank. Oke Pak. Gini ya, kalau klien bilang besok saya ke bank transfer, jangan dilepas. Iya betul. Bisa lagi nanti ragu lagi, batal lagi. Yang pertama bisa ragu, yang kedua mereka ini sibuk. Iya. Nggak akan mungkin dia memprioritaskan kita, dia nggak tahu kita nunggu uang dia kan, tapi dia belum tentu bisa memprioritaskan itu gitu loh. Oh Bapak, oke Pak, Bapak besok ke bank mau jam berapa? Jam 10 aja lah. Mau dikawal saya dampingi. Saya dampingi. Ya, bagus. Nggak apa-apa Pak, kita ketemu di bank jam 10. Irma setengah 10 sudah di bank. Saya dampingin Bapak. Irma gitu, saya bilang gitu ke dia Pak Seno. Pokoknya ini orang jangan sampai lepas. Oh ya udah nggak apa-apa, kita ketemu di bank besok jam 10. Oke. Tanda tangan semua berkas sudah ditandatangan semua. Besok paginya saya pagi-pagi Pak Seno gairah untuk berangkat ke kerja itu rasanya luar biasa banget loh. Luar biasa banget gairahnya. Ya, semangat lah ya, mau dapat duit gede kan. Itu bukan, wah pokoknya udah gairahnya udah beda. Saya pagi-pagi saya udah kasih kabar dia, Pak, saya on the way bank. Saya menuju bank. Sampai ketemu ya Pak di sana. Karena kenapa saya ingatkan itu begitu ke dia? Karena pagi-pagi kita harus ingetin dia dulu bahwa Bapak punya janji sama saya. Kita ketemu di bank hari ini. Gitu. Tapi dengan bahasa kita yang baik ke dia gitu kan, nggak maksa gitu kan. Pak, saya menuju ke bank ini, kita ketemu di bank ya Pak ya. Begitu saya sampai bank, itu masih jam 9.15 saya sampai bank tuh Pak Seno. Tapi saya sudah kasih tahu dia, Pak, saya sudah di bank ya. Saya tunggu Bapak, nggak apa-apa. Kita akan janji jam 10, tapi saya tunggu Bapak aja. Maksud saya bilang begitu bahwa kita nggak tahu schedule dia ya. Orang kayak dia tuh padat. Benar nggak? Jadi kita harus mengingatkan dia terus bahwa jam 10 bahwa dia tuh punya janji sama kita gitu. Iya harus. Kalau enggak nanti meleset lagi. Iya. Iya, akhirnya iya. Beliau datang hampir jam 11. Datang. Sorry ya, telat. Dalam hati nih, nggak apa-apa lah telat, yang penting datang gitu. Tunggu 2 jaman ya. Di banknya nunggu 2 jam. Apa telat, yang penting datang gitu kan. Datang, urus-urus semuanya, ya dia memindahkan dananya ke rekening perusahaan kita kan. Setelah pegang itu bukti transfer, itu rasanya ya Pak Seno. Kayak apa tuh?
cuma nunggu selembar kertas itu aja rasanya. Aduh, rasanya kebayangkan ya, kalau kita benar-benar memang menjual income protection, bisnis asset protection segala macam gitu ya. Yang pasti memang benar-benar preminya itu besarnya untuk proteksi ya Pak Seno, dan Pak Seno bisa bayangin komisinya kan gitu. Iya dong. Makanya aduh ya Allah, ini saya tuh waktu dapat itu ya Allah, ini tuh akhirnya tembus juga rezekinya ya. Nikmat banget, nikmat. Amin. Ya, ini Sobat Seno jadi bisa belajar nih Mbak Irma. Betul ya, jadi kalau kita jadi penjual, itu memang ada dua tuh, persistence dan konsisten. Persisten berarti gigih di dalamnya ya, sabar juga, nungguin orang di lapangan golf sampai maghrib, nungguin di bank 2 jam. Itu buah dari kegigihannya berhasil ya. Yang kedua konsisten ya, kalau kita memang sudah berniat untuk membantu pelindungan aset dia, ya tugas kita menjaga asetnya kan. Iya. Dan itu soal mindset juga, banyak orang-orang atau penjual Pak yang Seno, kita harus positif. Kita agen itu harus positif selalu dengan klien. Jangan gini, karena bisa aja. Contohnya gini ya, saya nunggu dia berjam-jam di lapangan golf itu berulang-ulang kali itu ya. Itu kalau kita nggak menanamkan positif di kepala kita, itu mungkin saya udah tinggalin loh itu dia. Ini orang enak banget sih, gini seenaknya dia aja sih gini. Benar nggak sih? Mungkin saya udah bisa ninggalin dia, udahlah nggak rezeki saya mungkin gitu. Saya cari yang lain lagi aja. Tapi saya berpikirnya pada saat itu, yang ngejar orang penting kayak begini. Bahwa bagi dia, banyak kepentingan yang lebih penting dari urusan dia sama kita. Setuju. Ya, sama-sama kayak kita pancing ikan nih. Ya, kalau kita cuma mau dapat kakap merah mancing di laut, besarnya segini, mau nunggu marlin atau ikan yang lebih besar, umpannya lebih banyak, kesabarannya lebih ya kan itu. Umpannya harus sama besar. Seperti itu. Perjuangannya besar. Oke, jadi akhirnya closing senilai 500 juta. Di tahun 2011 itu nilainya gede. 2011-an ya. Baik, Irma sendiri narik pelajaran apa dari kejadian-kejadian kayak gini nih, rangkaian usaha yang luar biasa sampai akhirnya menghasilkan penjualan. Ada learning point apa, poin pembelajaran apa yang bisa diambil untuk diri sendiri? Nggak ada sesuatu yang bernilai itu nggak ada yang dengan mudah didapatnya. Setuju, harus ada usaha, harus ada effort ya. Betul. Nggak ada yang mudah dapatnya gitu. Untuk saya sih apa ya? Bahwa kadang-kadang orang kan gini ya, kepengen ini, kepengen itu, mimpinya tuh banyak, pengen ini, pengen itu segala macam. Tapi dia tidak melakukan sesuatu hal yang gimana caranya dia menciptakan mimpi dia, itu sama aja bohong. Sama aja bohong. Itu dia mimpi dalam tidur gitu. Bohong. Enggak, mimpinya. Memang kalau kita seperti saya ya Pak Seno, kalau saya kan dari awal saya menjadi agen asuransi itu yang ada di pikiran saya bahwa gimana caranya hidup saya harus berubah. Gimana caranya? Saya tuh gini Pak Seno, saya punya satu, mungkin sampai sekarang ya nggak hilang, rasa itu tuh nggak hilang. Saya punya sesuatu yang apa ya, perasaan bersalah kepada anak. Gitu, perasaan bersalah bahwa ini jadi flashback lagi sedikit ke belakang ya, bahwa pada kehidupan married saya dulu secara finansial kebutuhan itu boleh dibilang di atas rata-rata orang ya. Ketika saya mengambil suatu keputusan perubahan tadi ya, balik lagi ke tadi bahwa hidup bisa aja berubah gitu ya. Ketika saya harus mengambil satu keputusan,
saya punya rasa bersalah dan punya rasa tanggung jawab yang besar untuk bagaimana caranya saya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak saya. Dalam hal ini waktu ya, betul nggak? Waktu yang lebih banyak, perhatian yang lebih banyak. Bukan, dalam hal ini kenapa saya, kalau kan Pak Seno tanya dari kerja keras ini apa learning point yang Irma dapat, gitu kan itu. Jadi ya bahwa kalau kita punya, saya tuh punya sesuatu yang harus saya tebus ke anak saya. Kehidupannya. Mungkin lebih kepada sisi kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak beda-beda setiap orang ya Pak Seno. Tapi untuk saya harus memberikan kehidupan yang layak untuk anak saya. Makanya ya kita harus bekerja keras. Kita harus kerja keras. Kalau kita udah bekerja keras, kita harus kerja pintar. Gitu kan tingkatannya kayak gitu ya, kerja keras, kerja pintar. Kalau kerja keras aja kita nggak pintar juga. Capeknya doang ya. Capeknya doang, iya. Gitu. Good. Menarik nih. Jadi Sobat Seno, kalau dalam bahasa training nih ya, seperti contoh Teh Irma bisa sukses, ada rumusnya tuh. Ada berbagai versi lah. Salah satunya katanya gini, sukses itu activity dikali C karakter dikali S skills. Jadi A kali C kali E. Apa yang dibuktikan Teh Irma tadi, aktivitinya sudah, yaitu mau mengorbankan waktu menunggu di lapangan golf sampai di bank. Mau mengorbankan waktu sampai 3-4 bulan akhirnya closing. Karakter yang ditunjukkan sikap menghargai waktu yang sibuknya klien, attitude yang ditunjukkan bagaimana jualannya bukan hendak nguras duit dia tapi mau melindungi aset dia gitu ya. Tambah skills tadi ya, karena sudah kejadian itu kan setelah 16 tahun di insurance tadi kan ya. Itu makin mengasah. Jadi kalau activity karakter skills sukses berhasil pasti Karena gini Pak Seno, klien aku tuh memang aku bilang tuh klien tuh pasti beragam ya. Cuman yang aku alami atas klien-klien itu memang unik-unik orangnya gitu. Ada yang dia nggak mau asuransi sama sekali Pak Seno. Ini pada orang yang banyak duit nih. Ini orang banyak duit. Saya datengin dia bilang dia nggak mau asuransi sama sekali karena saya nggak percaya asuransi. Ada yang begitu. Akhirnya closing sama saya. Dan itu ceritanya luar biasa. Rahasianya tunda dulu Teh. Rahasianya tunda dulu biar Sobat Seno penasaran ya nggak? Kan nanti bisa dong kita bikin rekaman lagi mengenai bagaimana istilahnya mengatasi keberatan ya, handling objection. Handling objection. Nggak punya duit, nggak butuh, nggak percaya dan sebagainya. Nggak percaya asuransi sama sekali itu kita tuh beda lagi nih uniknya sama yang si Bapak Golf ini. Itu mesti tunda dulu tuh biar Sobat Senonya penasaran. Nah Teh, kita kan udah bincang panjang nih dari mulai bagaimana Teteh ketemu, ngobrol-ngobrol untuk tahu kebutuhannya sampai dengan kesabaran tingkat tinggi dan akhirnya closing. Terselip juga tadi kesan dan pesan bahwa sekarang orientasinya sudah banyak waktu dan energi untuk anak ya. Gitu. Nah, ini menjelang diskusi penutup nih, apa sih sebetulnya yang masih dicari lagi di bidang asuransi ini? Apakah sekarang lebih hanya fokus memaintain klien saja, sementara waktunya jadi lebih banyak anak? Saat ini, kalau saat ini ibarat petinju tuh, Teteh ini udah gantung sarung tinju nggak? Ibarat petenis? Enggak, Pak. Enggak menggantung sarung tinju. Saya ini lebih kepada existing client. Ya. Karena kalau dari awal-awal ikutin pembicaraan kita ya, video-video sebelumnya, kan saya bilang bahwa agent asuransi itu buat saya adalah agent mati. Dan ini saya sampaikan ke klien saya, Pak Seno. Kenapa alasan saya tidak berpindah ke bendera satu ke bendera lain kayak gitu? Salah satunya ini. Iya, termasuk yang betah di satu company nih ya. Iya. Jujur Pak Seno, waktu saya di asuransi gini ya,
kalau kita punya prestasi yang bagus, banyak perusahaan asuransi yang lain itu, iya, inter. Iya, benar. Kayak pemain Dan bola saya mau dibajak. betul, saya Iya. sering sekali ditawarin itu dengan tawaran yang menggiurkan juga gitu. Tapi saya berpikir, saya gini deh, kita siapa sih hidup orang yang nggak butuh uang? Semua butuh uang ya. Cuman saya berpikirnya lebih kepada beban moral saya kepada klien-klien yang sudah percaya sama saya. Jadi untuk saya sekarang saya memutuskan untuk tidak aktif untuk menjual Pak Seno. Tapi saya sebagai agent, saya masih mengurusi existing agent klien-klien saya semua. Oke, jadi bukan saya lepas ya. Bukan dilepas ya, tetap di-maintain, tetap dijaga, tetap dilayani. Iya. Sampai beberapa hari yang lalu juga saya masih ngurusin untuk ada tahapan yang cair juga dari klien. Masih saya urusin semua. Artinya saya kepengen sesuatu yang baik dikenang sama klien saya. Iya. Terhadap saya gitu. Luar biasa. Nah, ini cerita mengenai after sales service atau pelayanan purna jual yang prima juga bisa ditunda dulu nih untuk nanti rekaman berikut kalau dibuka semua. Soalnya kalau udah topiknya kemarin kita ngebahas five pending, sekarang closing kayak gitu ya pasti nanti selanjutnya kita servis kita terhadap pelanggan gitu. Iya, benar Pak, ke sana. Dalam bahasa yang berbeda justru dikatakan atau dinyatakan penjualan justru baru dimulai ketika polis selesai sebetulnya. Karena buat klien itu kan jangka panjang. Betul, bagi penjual, Pak. iya betul banget. Dan jangan salah, polis selesai itu sebenarnya bukan penjualan berjalan aja. Ini membuka peluang baru buat kita. Kalau kita memang benar-benar maintain sangat-sangat baik ke klien ini. Itu membuka peluang baru lagi buat kita, rezeki baru lagi buat kita. Nah, tahan dulu tuh, nanti jadi video lagi di mana Sobat Seno bisa belajar lebih banyak, lebih jauh bagaimana tips atau triknya Teteh ini memaintain kliennya yang udah notabene udah belasan tahun kan? Sampai puluhan tahun nih. 16 tahunan. 16 tahunan ya. Oke, Teh sebagai penutup ada pesan-pesan mungkin buat para Sobat Seno yang bukan hanya penjual asuransi barangkali ya. Secara umum juga kan banyak juga Sobat Seno ini yang berprofesi sebagai penjual. Kalau ada pesan-pesan. Tapi sebelum Teteh pesan, saya mau informasi sesuatu dulu ke Sobat Seno. Jadi ada kata-kata terminologi asuransi soalnya apa? SPA tadi SPA takutnya itu surat permintaan asuransi ya. Di beberapa tempat disebut juga surat permohonan asuransi. Itu aplikasi untuk orang mengajukan formulirnya untuk orang mengajukan diri sebagai peserta asuransi. Silakan Teh, ada pesan apa buat kita supaya menyemangati yang berprofesi sebagai penjual khususnya? Kalau ada dari Teteh Irma. Uni Irma. Pesan-pesannya sebetulnya simpel sih ya Pak Seno. Kalau ditanya pesan-pesan, karena masing-masing orang kan mengalami proses yang berbeda-beda. Cuman yang nggak berbeda itu kalau menurut saya tuh cuman kita bekerja dengan baik aja. Kita bekerja dengan hati aja. Kalau kita udah ngejalanin itu, semuanya juga kita dapatnya baik, Pak Seno. Jadi bekerja dengan hati ya, sehingga perjalanannya akan juga baliknya tuh kita tuh akan baik juga gitu. Iya, setuju. Jadi jangan karena saya nggak tahu ya, mungkin karena sebagian orang berpikirnya kerja ya udah kerja aja, yang penting gue dapat uang gitu kan ya. Ada kan yang penting gue dapat duit gitu. Iya, ada. Orientasi saya itu mungkin nggak uang gini ya, mungkin kedengarannya mungkin agak sedikit klise ya. Tapi
ya saya ya seperti itu gitu, bahwa buat saya orientasinya nggak melulu uang gitu. Jadi apa konkretnya? Kalau bukan uang apa dong Teh? Gitu kan Sobat Seno penasaran. Ya kerjanya pakai hati dulu deh gitu. Nanti uangnya ngikutin. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi kalau kita kerja pakai hati, ngejalaninnya juga lebih ikhlas. Kalau bahasa Jawa lebih legowo ya. Lebih enteng ya, lebih enteng ya, lebih Gini, Kak enteng. Seno, gini ya. Silakan ngikutin. Ya, Kak, gini, ini khususnya untuk agen asuransi, mungkin sahabat-sahabat saya di karena rumah kita yang berprofesi sebagai agen asuransi. Ya. Kalau seandainya kita pagi bank yang di kepala kita sudah closing, mikirnya closing, closing, dapat duit, kita akan banyak dapat kecewa. Percaya sama saya, karena saya udah ngerasain itu. Kita akan banyak dapat kecewa kalau udah mikirnya closing, duit. Ya. Tapi kalau kita bekerja begitu pagi-pagi dengan satu semangat, kita bangun pagi, kerja, dan rapi, dan cantik, kita pergi kerja, niatnya adalah yaitu memberikan kepedulian, kita memberikan sesuatu yang terbaik buat klien kita, itu akan beda. Halangan-halangan itu kita jalannya itu kita nikmatin, Pak Seno. Ya. Karena sebenarnya kendala-kendala yang kita dapat, kalau kita mau bijak, itu sebetulnya membuat diri kita lebih pintar dan diri kita lebih sabar. Iya. Sehingga kita dapat hasilnya juga nikmat akhirnya. Tetap akhirnya uang sebetulnya, cuman jangan langsung uang gitu mikirnya tuh. Iya. Wah, ini pelajaran berharga nih. Ini cara berpikir Teteh, apa yang Teteh rasa sama dengan Karena Rumah Kita nih. Karena Rumah Kita tuh misi utamanya nggak ngejar subscriber, bukan sama sekali. Tetapi ini channel di mana kita membagi hal yang edukatif, yang inspiratif. Jadi bahwa kemudian pendengarnya dapat sesuatu, terus mengimplementasikannya, jadi mengubah dia menjadi lebih baik, itu yang diharapkan. Ya. Gitu. Oke, Teh, terima kasih banyak ya, sudah diganggu terus, sudah kesekian kali diundang ke Karena Rumah Kita. Mudah-mudahan yang menjadi perbincangan ini pelajaran banyak, teman-teman. Silakan Mas, ada lagi disampaikan. Ya. Ada lagi Teh mau disampaikan? Enggak. Ya. Ya sih. Ya mudah-mudahan apapun yang kita perbincangkan di sini, mudah-mudahan banyak sisi baik yang diambil orang. Amin. Insya Allah. Itu yang diharapkan kan memang ya. Dan pasti Teteh juga bangga kalau tiba-tiba ada Sobat Seno, pemirsa Karena Rumah Kita tuh, tingkat kesuksesannya melebihi Teteh. Pasti lebih bangga dong. Iya. Kita kan harus bangga lihat orang senang berhasil ya. Iya. Senang dong, pasti. Oke. Iya deh. Baik, terima kasih. Saya jangan bosan nanti kalau kita undang lagi pada kesempatan lain dengan topik yang berbeda. Diganggu terus, digali terus ilmunya, supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Oke, Sobat Seno, tadi bincang-bincang kita dengan Teh Irma, Uni Irma, tamu di kanal Rumah Kita untuk yang kesekian kali, seseorang yang sukses di bidang insurance business. Itu aja, saya pamit dari Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.